揺るがぬ意志で光よ。Tes tes cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Maulana di channel Mau Remontada. Hari ini kita akan membahas IP lebih dalam dan subnetting, dan juga kita akan belajar tentang switch, router, dan prakteknya di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita belajar IP terlebih dahulu. IP itu ada versi 4 dan juga IP versi 6. Kita tidak akan membahas IP versi 6 dulu, kita akan membahas ke versi IP versi 4. IP versi 4 ini memiliki 32 bit dan 4 oktet. 4 oktet ini terdiri dari angka 0 sampai 255. Tidak ada yang boleh melebihi angka ini. Jika melebihi angka ini, itu bukan IP ya. Contoh IP nya seperti ini, /24, dan slash ini dinamakan prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Jadi prefix ini adalah total IP yang bisa dipakai, dan cara menghitungnya yaitu kita akan belajar subnetting. Kita akan belajar subnetting ya. Di subnetting ini kita akan menghitung total IP. Subnet max IP network. IP broadcast dan juga IP range. Kita akan belajar cara menghitung total IP dulu ya. Cara menghitung total IP sebenarnya ada dua ya, menggunakan biner atau rumus. Menggunakan biner itu seperti 1010 kayak gini ya. Kita tidak akan menggunakan biner itu, kita akan menggunakan rumus yang lebih mudah dari biner. Rumusnya adalah 32 kurang prefix. Prefix tadi udah dijelasin, tahu pasti, dipangkatkan dengan 2. 32 ini dapat dari mana? 32 ini dapat dari bit IP versi 4 ya. Langsung saja kita realisasikan dengan IP ini. Coba hitung total IP nya ya. Berarti 32 dikurang 24 sama dengan 8. 8 ini oke ya, jangan sampai salah. 2 dipangkatkan dengan 8, bukan 8 dipangkatkan dengan 2 ya. Ini salah, yang benar yang ini. Dua dipangkatkan 8 hasilnya adalah 256. Jadi IP yang bisa dipakai ya udah 256. Subnet max-nya, cara menghitung subnet max-nya adalah tinggal 256 ini dikurang dengan 256. Ini 256 ini satunya dapat dari sini ya, satunya lagi dapat dari mana? Dari ini 0 sampai 255, tapi dihitungnya dari 0. Jadi kayak 0 1 2 gitulah. Hasilnya adalah 0. Jadi penulisan subnet max-nya adalah 255 0 ya. Ini adalah subnet max. Untuk IP networknya adalah IP awal dari ini. Ini kan 1 ya, berarti IP awalnya 0.
ini tidak bisa dipakai ke komputer atau alat lain, perangkat lain ya. Sama untuk broadcast juga. Berarti sini kebalikan dari IP network. IP network kan ya awalnya ya, IP broadcast adalah IP akhir. IP akhirnya adalah 256 kan nggak bisa dipakai. Kan 256 dikurang 1 untuk IP network, jadi sisanya adalah 255. IP range adalah IP, dan untuk IP range adalah IP setelah network dan sebelum broadcast. Berarti 72.168 10.1 setelah network, sebelum broadcast. Nah, ini adalah IP range. Kalian harus mengerti ini jika kalian masuk TK aja ya. Mau gak mau itu harus mengerti. Jika kalian sudah mengerti, silahkan kerjakan. IP yang saya kasih ini ya. Slashnya 5 dah. Silahkan kalian kerjakan IP ini dan subnetting. Cari semua ini. Bisa pause dulu videonya untuk cari, nanti kita bahas bareng-bareng jika kalian sudah menemukan jawabannya. Oke, apa sudah selesai mengerjakannya? Mari kita bahas bareng-bareng. Kita bahas tuntas ya. Total IP nya berarti 32 dikurang 25 adalah 7, dan 2 berarti dipangkatkan dengan 7, hasilnya 128. Nah, ini adalah total IP nya untuk IP ini. Ada yang benar? Kalau tidak benar, coba lagi. Untuk subnet max berarti 256 dikurang 128 sama dengan 128. Ini untuk subnet max. Jadi penulisannya seperti ini ya. 255 128 untuk subnet max. Lanjut IP network seperti biasa. Karena ini 1, berarti IP networknya 0. IP pertama IP broadcastnya berarti IP akhir 128 dipakai network 1. IP akhirnya berarti adalah 127. IP range 192 sih, sorry titik 1 sesudah network, dan lama dah, copy aja. Dan sebelum broadcast. Apakah kalian benar begini? Kalau kalian sama seperti saya begini, 100 untuk kalian. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang IP privat dan juga IP publik. Karena saya pun lupa apa itu IP privat, mari kita googling saja. Ada teknologi ya. Jika lupa tinggal cari. Gunakan teknologi sebaik mungkin kawan-kawan. Nah,
Dengan teknologi ini kita bisa tahu apa itu IP publik dan IP privat. IP publik adalah alamat unik yang dapat diakses dari internet untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Sementara IP privat alamat lokal yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat satu jaringan seperti rumah atau kantor. Jadi seperti ini. IP publik itu adalah IP yang sangat luas lah penggunanya. Seperti apa ya? Pokoknya mah luas dan bisa diakses oleh siapa saja. Sedangkan IP privat hanya bisa diakses oleh satu jaringan pribadi seperti rumah atau kantor. Hanya jaringan pribadi. Untuk IP publik itu semuanya bisa mengakses. Ini adalah contoh alamat IP privat. Nah, ini kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A memiliki alamat IP privat 10.0.0.0. Ini-nya 255.25. Arti 0 di sini berarti bebas angkanya, tetapi tidak boleh melebihi 255. Jika melebihi 255 itu bukan IP. Tidak tahu apa namanya. 72. Kelas B, kelas C. Untuk IP publik sendiri adalah IP semisal 172 belakangnya bukan 16, 127 misalkan. Nah, itu sudah menjadi IP publik. Jika melebihi saja depan atau belakang ini, itu sudah menjadi IP publik ya. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan meluncur ke Cisco Packet Tracer. Sebelum kita praktek ke Cisco Packet Tracer, kita akan kenalan dulu dengan konsep switch. Jadi semisal punya IP, ini IP networknya, slashnya 29 misalkan, berarti IP ini slash 29 berarti IP yang bisa dipakainya ada 8 dikurang 2 untuk IP network dan broadcast, berarti hanya 4 komputer yang bisa menggunakan IP. 6 komputer yang bisa menggunakan IP. Dicatat. Contohkan 2 komputer ini aja ya. Nah, komputer ini dengan ini masih bisa berkomunikasi karena dia masih sekeluarga atau seblok subnet. Semisal di sini ada IP, komputer ini memiliki IP tik 20 misalkan. Nah, ini tidak bisa berkomunikasi karena beda keluarga. Jika ini ingin berkomunikasi dengan keluarga ini, memerlukan yang namanya router. Setelah ini kita akan membahas tentang konsep router. Dan ini adalah konsep dari switch. Sampai sini paham? Intinya kalau dia mau bertukar data menggunakan switch, keluarga ininya harus sama ya, tidak boleh melebihi. Langsung aja ke switch. Di sini saja kita contohkan konsep router. Semisal ini adalah router, anggap aja ini router, ada antena router, dan di sini ada komputer yang blok subnetnya berbeda atau beda keluarga lah. Misalkan bedakan keluarganya. Ini hanya bisa menampung 6 komputer, akan tetapi ini blok subnetnya 20, beda keluarga, dan menyambungkannya harus menggunakan router untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga ini ya. Sambungkan ke sini. Ini sudah bisa berkomunikasi, tapi routernya juga harus disetting. Selanjutnya kita akan ke Cisco Packet Tracer dan menyeting router untuk bisa berkomunikasi antar ini. Sebelum router kita seperti biasa harus switch dulu ya, yang gampang dulu baru yang susah.
Langsung saja Cisco Packet Tracer. Langsung aja kita mulai praktek switchnya di sini ya. Cisco Packet Tracer tentunya. Dan dulu sebentar. Untuk praktek switch, kalian harus mengambil switchnya terlebih dahulu. Mengambil switchnya ada di sini. Switch dekat router, sebelah kanan router. Kita akan menggunakan switch yang ini. 2960 dan memerlukan dua PC. Switch router ini akan dihubungkan menggunakan kabel petir ini ya, yang otomatis dulu. Nanti kita belajar kabel-kabel lainnya. Dan untuk memasukkan IP atau mengkonfigurasinya, kalian klik kiri 2 kali pada PC ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kalian masuk ke desktop dan IP konfigurasi. Di HP ini akan masuk ke status ya. Klikkan IP-nya. Pakai IP ini aja. Ini berarti 255 24 berarti slash berapa? Slash 32 ya, kalau gak salah. Slash 32 slash 20 berapa ya? Oh, dan IP yang ini dan ini harus sama ya, harus seblok subnet dan sama, tetapi bedakan di belakangnya. 10 tadi kan 1, berarti kita akan memakai 2 di sini, dan ininya 255 240. Langsung saja kita tes. Cara mengetesnya adalah dengan cara pertama kalian copy dulu ini ya. Kalian masuk lagi ke desktop, klik PC ini, masuk desktop, command prompt, kalian ketikkan ping, lalu masukkan IP. Kan ngetesnya di sini, ngetesnya yang ini, berarti masukkan IP yang ini. Karena tadi udah di copy ya, tinggal paste, enter. Jika reply from seperti ini, berarti tandanya itu berhasil. Ada yang lebih mudah cara mengetesnya adalah dengan suratnya. Kalian bisa klik kiri suratnya, share ke PC 0, lalu klik kiri di PC ini. Terlihat di sini simulasinya pun bisa kalian lihat. Seperti ini simulasinya. Transit di sini dan di sini. Nanti dibalikan ini. Namanya bertukar data, masa nggak dibalik? Nggak dibalas sih. Nah, seperti itu simulasinya. Oke, kita akan lanjut ke yang lebih susah ya, yaitu router. Tadi ada kesalahannya di sini ya. Tadi 240 kalau udah diganti sama 24. Kalian harus membuat seperti ini satu lagi ya. Tapi harus menggunakan 3 komputernya. Dan kalian harus mengkonfigurasinya juga dengan blok subnet yang berbeda. Kalian harus mengkonfigurasinya dengan blok subnet yang berbeda. Tadi kan 1, ini 2 ya. Artinya 224 berarti menampung 32. 25 lah, dah ikuti saja kalau tidak mau ribet. Tadi 35, tadi 36.
10 10 10 tadi 3 sekarang 37 255. Oke, dan kalian pilih switchnya. Saya memilih switch ini. Kenapa saya memilih switch ini? Karena bukan ini. Nah, ini karena portnya cocok ya. Sambungkan menggunakan petir seperti biasa. Ini kita akan konfigurasi, ini kan sudah dikonfig semua. Sekarang tinggal routernya kita konfigurasi. Itu saja kita akan mengkonfigurasi routernya ya. Di config ini kalian masuk ke Gigabyte Ethernet ya. Ini kan masih merah ya. Kalian hijaukan dulu dengan cara klik tombol on di sini. Tombol on, lihat nyala. Interface 1. Dan masukkan IP yang belum dipakai. Contohnya seperti tadi kan ini 1 2, berarti yang belum dipakai 3. 255 55. Dan di router ini namanya adalah IP gateway. Nanti kita akan memasukkan IP gateway ini ke dalam PC-PC kita ya. Selanjutnya seperti tadi, onin dulu. Nah, terus masukkan IP yang belum dipakai. Tadi terakhir 35 34 juga masih masuk kayaknya. Wih, 35 masih masuk. Kita akan coba beda blok subnet, beda keluarga, apakah bisa saling berkomunikasi. Percobaan pertama biasanya gagal, Cisco-nya kadang ngebug. Nah, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga kenapa gagal? Karena gateway-nya belum dipasang ya. Astagfirullahaladzim, lupa pasang dulu gateway-nya. Pasangnya di sini ya, gateway 3. Gateway itu adalah router yang tadi kita pasang di sini ya. Tuh, ini bisa kalian lihat. Sampai kita copy paste biar tidak lama. Copy paste. Dan mari kita coba apakah berhasil. Masih gagal. Percobaan pertama biasanya memang gagal. Percobaan kedua successful. Kita coba menggunakan komen ya, dari PC ini ke PC 1. Ping paste replaying ini tandanya apa ya? Betul, tandanya berarti sudah bisa ya mengkonfig ini. Sangat mudah bukan? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau tidak enak di telinga Anda, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. ただ素直にその心にその笑顔に触れたいから溢れ出す涙こらえて君を見つめ